Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan penggunaan aktivitas lesson di web LMS berbasis Moodle. Langkah pertama, kita buka dulu mata kuliah yang mau kita setting. Kemudian aktifkan mode editing. Untuk aktivitas lesson ini sebenarnya bisa dibilang konsepnya itu seperti digital book. Jadi nantinya dosen itu dapat membuat satu materi yang interaktif, namun memang tidak terlalu banyak fitur yang bisa diberikan ya, karena memang masih ada keterbatasan dari Moodle. Tetapi konsepnya dosen itu bisa membuat semacam ya digital book atau konten interaksi yang saling berkaitan antara misal dari dosen itu mempunyai materi ya ibaratnya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kemudian dosen juga memiliki pertanyaan-pertanyaan kuis nih, kuis singkat gitu terkait sama bab-bab yang akan ditampilkan. Nah, misal ini contoh gambarannya. Misalnya kita mau membuat digital book bab 1 kita tampilkan pertama kali. Kemudian nanti sebelum masuk ke bab 2, dosen akan membuat pertanyaan terlebih dahulu. Dan pertanyaan ini harus bisa dijawab dengan benar, kalau tidak mahasiswa itu tidak bisa lanjut ke bab 2. Dan ketika menjawab salah, otomatis mahasiswa akan diarahkan kembali ke bab 1. Seperti itu konsep pertamanya. Jadi kalau memang mahasiswa misalnya memang benar menjawab, mahasiswa akan diarahkan masuk ke bab 2. Bab 2 setelah dibaca oleh mahasiswa itu bisa melanjutkan lagi ke bab 3 misalnya tanpa ada pertanyaan lagi. Nah, kemudian setelah bab 3, dosen mau ngasih lagi nih pertanyaan nih sebagai evaluasi. Nah, nanti di pertanyaan setelah bab 3 ini bisa diberikan kondisi lagi. Apakah pertanyaannya ini bisa terjawab atau tidak? Kalau memang bisa terjawab, ya berarti misalnya pembelajarannya selesai. Atau kalau memang salah jawab, ya bisa diarahkan lagi mahasiswa itu nanti kembali ke bab, misalnya bab 2-nya atau bab 3-nya. Dan untuk pertanyaan itu memang bisa lebih dari satu, namun fitur semacam kuis singkat ini tidak sekomprehensif aktivitas kuis yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena memang aktivitas lesson ini dia sebenarnya tidak diperuntukkan untuk benar-benar menjadi kuis gitu loh, tidak seperti itu. Namun bisa dilakukan pemberlakuan penilaian itu bisa. Jadi kuis-kuis singkat di dalam lesson ini itu bisa kita kasih grading juga. Jadi kita bisa bilang bahwa ketika emang dia benar menjawab ada skornya, dan nanti setelah ending lessonnya selesai jadi satu nilai akhir juga nih untuk dosen ambil sebagai salah satu indikator untuk penilaian total aktivitas mahasiswa di akhir semester. Itu bisa dengan menggunakan aktivitas lesson ini. Cuman memang kurang saya sarankan ya, kalau memang mau bikin kuis ya benar-benar manfaatkan aktivitas kuis saja. Jadi ini hanya untuk ya semacam digital book yang mungkin disisipkan pertanyaan itu bisa. Nanti akan saya beri contoh. Kita coba ya. Untuk lesson ini kemungkinan bisa saja di setiap pertemuan kita buat, itu bisa saja kalau memang diperlukan. Jadi saya mungkin bikin contohnya, misalkan saya taruh di pertemuan ketiga, saya add di sini. Saya pilih lesson, kita pilih. Kemudian kita kasih nama, ini adalah lesson pertemuan ketiga misalnya. Description-nya silakan
Cari dan jawab pertanyaan singkat di dalam lesson tersebut. Kita checklist biar terdisplay. Nah, settingan yang perlu diperhatikan adalah availability dan grade. Untuk availability kita coba buka dulu. Availability ini isinya kita mau setting kapan ini bisa diakses dan kapan deadline-nya, termasuk time limit atau timer yang konsepnya sama seperti di aktivitas kuis ya. Jadi misalnya kita enable ini kita setting emang 5 Maret, oke. Terus deadline-nya kapan? Deadline-nya kita set juga, mungkin kita kasih waktu sampai jam 9. Oke, terus time limitnya ini adalah batasan waktu untuk mahasiswa ketika memang membuka lesson ini, dia hanya dikasih waktu untuk mengerjakan misalkan 30 menit gitu. Ini jadi timernya ya, timer batasan khususnya untuk mahasiswa bisa mengakses lesson, dihitung mulai dari mahasiswa mengklik tombol startnya gitu. Untuk grade, yang penting pastikan ini sudah terpilih poin dan maksimum grade-nya 100, jadi udah default seperti ini, tidak perlu dirubah lagi. Jadi nanti kita bisa melakukan penilaian juga ya di aktivitas lesson ini. Kalau sudah, kita save and return. Sekarang untuk kita mengisi lessonnya, kita klik di sini. Akan muncul halaman seperti ini. Di sini yang perlu kita perhatikan di bagian ini, kita bisa membuat konten. Tadi yang saya infokan bahwa konten ini ketika kita mau masukkan, misalnya ada bab materi, ada bab 1 atau mungkin apa yang memang menjadi sub pembelajaran, nah itu kita bisa masukkan di add content. Dan question juga kalau memang kita memasukkan pertanyaan, tapi kemungkinan pasti kita akan membuat konten terlebih dahulu. Jadi kita klik dulu, langsung aja ke konten. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Page title kita isi, misalnya ini kita kasih bab 1 misalnya di sini ya. Kemudian kontennya kita isi nih, kontennya apa? Misalnya saya sudah punya, sebentar. Nah, saya paste di sini. Jadi saya sudah punya kontennya. Silahkan dosen kreasikan apa kontennya di dalam. Di sini ini bisa pakai HTML editor. Ini tuh HTML editor namanya. Kita bisa mengkreasikan sebenarnya, misal upload foto atau mungkin pakai link YouTube dan lain-lain, itu bisa dikreasikan. Silahkan dimanfaatkan. Kemudian di bagian bawah ini ada konten 1, 2, 3, 4, 5. Untuk ini, bagian ini fungsinya semacam kita membuat menu di dalam konten ini. Jadi konten 1 jadi nanti di tampilan mahasiswa di bawah dari artikel ini yang sudah ditulis itu akan ada pilihan dia mau apa nih menunya. Jadi misalnya menunya menu selanjutnya masuk ke bab 2 atau menu selanjutnya masuk ke pertanyaan soal. Nah, di sini kita bisa bikin menunya, dikasih fasilitas bisa bikin sampai 5 menu. Jadi tidak perlu semuanya dimanfaatkan, dikondisikan saja sesuai kebutuhan. Misal logikanya gini, ini kita bab 1 dan kita habis bab 1 mau bikin evaluasi pertanyaan. Berarti konten 1 description-nya ini kita tulis soal aja, soal 1. Nah, soal 1, jadi setelah baca ini selesai, di bawah nanti mahasiswa itu ada tombol untuk next-nya itu mungkin lebih mudah gini, next soal 1. Nah, kemudian jam ini juga penting, harus diperhatikan. Jam ini ada beberapa opsi. Jadi ada this page, next page, previous, and lesson.
dan lain-lain. Nah, misalnya dispatch ya, artinya ya, dispatch ini berarti ketika mahasiswa mengklik menu next soal 1, dia itu nggak akan kemana-mana, tetap di page yang ini. Nah, kalau kita setting ini kan pasti otomatis salah, karena kita maunya setelah dia selesai membaca ini, dia masuk ke halaman soal. Nah, oleh karena itu, kita harus pilihnya di sini next page. Jadi, asumsinya setelah mereka membaca ini, kemudian mengklik next soal 1, dia akan ke halaman, berpindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita save. Tampilannya akan berubah seperti ini ya, kalau memang sudah ada satu question atau konten yang dimasukkan, itu tampilannya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bikin soal 1. Tadi kan kita bab 1 pindahnya ke soal 1. Berarti kita nih harus klik di sini. Ini ada drop down-nya di sini. Nah, kita pilih add a question page. Kalau misalnya dosen mau bikinnya konten lagi, silahkan pilih yang add content page. Tapi settingan yang tadi untuk di konten 1 itu tetap harus next page ya. Dan mungkin nama menunya harus disesuaikan, bukan next soal 1 tapi next bab 2 misalnya. Tapi ini kita coba untuk tambah question karena kita mau bikin soal. Nah, akan muncul seperti ini. Ada pilihan, kita pilih multiple choice saja. Add question page, kita klik. Nah, untuk ini kita kasih nama misalnya soal 1. Page kontennya kita isi pertanyaannya apa? Misalnya, apakah pasar modal mungkin kita sesuaikan saja ya, sebentar. Oke, apakah fungsi dari financial asset, misalnya gini. Nah, sekarang kita cek di bagian answer ini. Answer ini ada 1, 2, sampai 5. Untuk answer sendiri sebenarnya tidak perlu kelimanya diisi. Jadi tidak perlu ada 5 opsi, sesuai kebutuhan saja. Tapi at least minimal harus ada 2. Karena opsinya harus ada A dan B, itu minimal. Nah, untuk pengisiannya, answer 1 misalnya kita isi di sini dengan jawaban yang benar ya, misalnya kita isi ya. Kita tulis ini jawaban yang benar. Nah, kemudian respon dikosongkan saja. Di sini selanjutnya ada jam. Jam ini lagi-lagi untuk menyeting apakah yang terjadi ketika si mahasiswa itu menjawabnya yang ini, yang answer 1. Nah, apakah reaksi yang terjadi? Nah, di sini kita bisa pilih lagi next page atau masuk ke bab 1 lagi, atau selesai atau mengakhiri aktivitas dari lesson ini gitu. Nah, karena memang ini jawaban yang benar, otomatis kita harus settingnya ini akan ke next page. Karena kita tadi konsep di awalnya setelah bab 1 soal akan masuk ke bab 2. Jadi kita harus bikinnya next page. Karena nanti kita akan masuk ke bab 2. Untuk skor di sini ini juga harus diperhatikan karena kita akan melakukan penilaian nantinya. Nah, di sini harus diperhatikan kalau dosen misalnya mau membuat pertanyaan itu dalam satu lesson ini sebanyak misalnya 2 pertanyaan, berarti scoring maksimal adalah 100. Oleh karena itu di masing-masing soal untuk skor yang benar ini harus disettingnya 50. Karena nanti ketika 2 soal dijawab dengan benar totalnya 100. Konsepnya seperti itu. Jadi kalau memang ada 5 soal atau 4 soal, misalnya ada 4 soal, berarti di sini harus 25 di masing-masing soalnya, bobotnya ya. Jadi gitu konsepnya. Kemudian di sini misalnya kita bilang jawaban keduanya. Nah, ini jawaban salah. Nah, jawaban salah responnya dikosongkan juga.
Nah, di sini pentingnya nih, jam lagi. Bagaimana nih reaksinya ketika ternyata mahasiswa menjawabnya malah answer yang kedua, opsi yang kedua book value, padahal ini jawaban yang salah. Nah, tadi konsepnya bisa kita gambarkan bahwa ketika mahasiswa salah menjawab, dia akan belajar lagi istilahnya gitu. Nah, belajar lagi kemana? Masuk ke materi yang tadi lagi yang sebelumnya udah dibuat ke bab 1. Nah, kita bisa pilih bab satunya. Seperti itu. Dan skornya dibikin 0 ya, karena ini adalah jawaban yang salah, jadi tidak ada nilai. Jadi kesimpulannya answer 2 untuk jawaban yang salah ketika memang mahasiswa menjawab jawaban yang salah, kita bisa men-setting bahwa dia akan kembali lagi ke bab 1. Sedangkan ketika mahasiswa menjawab pertanyaannya itu menjawab secara benar, yaitu milihnya yang answer 1, maka mahasiswa akan diarahkan ke page selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya coba save page ya. Kita bikin 2 opsi saja di sini. Selanjutnya, misalnya kita kan mau bikin bab 2, berarti kita harus nambah lagi konten. Caranya klik yang di sini, bukan yang di atasnya lagi ya. Jadi di sini kita klik add content page lagi. Nah, di sini kita kasih nama misalnya bab 2. Terus kontennya apa? Misalnya ada kontennya. Oke, sudah. Sekarang nah, ini kita balik lagi ke bagian konten 1 sampai 5. Karena ini sudah konten yang ke 2. Maksud saya ini udah bab 2. Jadi di sini nih menu ini di konten 1 untuk kita buat menu buat mahasiswa, kita bisa setting konten satunya itu misalnya back to bab 1 misalnya. Nah, jadi nanti ada menu yang bisa diklik mahasiswa back to bab 1. Ini kita pilihnya berarti otomatis yang bab 1 gitu. Dan kita mau bikin menu lainnya buat mahasiswa misalnya back to soal 1. Jadi ini kita pilih ke soal 1. Jadi ini sebenarnya fungsinya kita bikin menu nih. Menu untuk mahasiswa ketika sudah membaca ini, dia bisa klik nanti di bawahnya dia mau kemana nih arahnya gitu. Nah, untuk yang konten ketiga pasti kita harus buat next to soal 2 dan jamnya otomatis ke next page ya. Jadi gitu, konsepnya seperti itu. Kita save. Oke, sekarang udah ada 3. Yang terakhir kita akan bikin soal dari bab 2-nya. Jadi klik di sini, kita bikin question lagi. Kita pilih multiple choice lagi aja. Karena memang multiple choice itu akan lebih enak ya, karena nantinya sistem yang akan melakukan kalkulasi dan dosen itu tidak perlu melakukan penilaian secara manual. Jadi kalau memang ingin lebih mudah pembuatan dan koreksi soalnya, lebih baik pilih multiple choice untuk aktivitas kuis ataupun aktivitas di lesson ini dalam menjawab pertanyaan dari konten yang kita berikan di lesson. Nah, ini misalnya kita bikin ini berarti soal 2. Pertanyaannya, apakah pasar keuangan itu? Ini contoh saja ya. Misalnya di answer pertama kita bilang ini jawaban yang salah aja deh. Pasar keuangan adalah pasar tempat jual beli buah misalnya. Nah, karena ini jawaban yang salah, jamnya harus kita setting bahwa ketika dia jawab salah, ya kita kembali ke bab 2 aja biar dia belajar lagi gitu. Nah, skornya kalau emang ini 1, ini kita rubah ya menjadi 0. Karena jawaban salah itu tidak ada nilainya.
Kemudian di answer kedua, nah kita misalnya mau beri ini jawaban yang benar. Kita setting ketika memang mahasiswa menjawab yang opsi kedua ini, yang ini, maka otomatis jamnya ke end lesson aja, karena memang setelah soal kedua ini kita udah nggak bikin konten bab ketiga lagi, tapi ya udah, ini udah terakhir, udah selesai. Nah, makanya kita harus pilihnya end lesson. Untuk skornya, karena ini soal kedua, berarti tadi soal 1 udah 50, ini 50 lagi sisanya. Kalau sudah, kita save. Nah, jadi sudah ada nih. Jadi ini yang tadi saya bilang, jadi kayak kita bikin digital book untuk konten artikel kita yang kita punya. Nah, tapi bisa dibikin lebih interaktif karena kita bisa custom, misalnya ini benar, ada soal benar, bisa lanjut ke next page, atau mungkin kalau salah harus back lagi untuk belajar lagi, dan seterusnya. Seperti itu konsepnya. Selanjutnya mungkin saya akan coba dulu pause video ini. Saya akan coba login sebagai siswa, dan saya akan coba mengikuti lesson ini. Jadi nanti kita bisa melihat report dari pengisian mahasiswa. Video akan saya pause terlebih dahulu. Saat ini saya sudah melakukan pengisian dari sisi mahasiswa. Jadi sekarang kita bisa melihat hasil pengisian mahasiswa ya. Nah, kita coba kembali dulu ke halaman mata kuliah. Kemudian kita buka lagi lessonnya, kita klik, dan kemudian kita pilih reports. Di halaman reports ini, sistem akan memperlihatkan mahasiswa yang sudah melakukan pengerjaan soal di lesson tadi. Di sini bisa kita lihat, ini ada mahasiswa demo akun, dia sudah melakukan pengisian dan nilainya 100%. Jadi dia sudah menjawab 2 soal secara benar. Seperti itu ya. Dan ini kalau diklik, ini bisa melihat detailnya dari pengisian mahasiswa. Di sini seperti ini. Dia benar jawabannya. Seperti itu. Kita back lagi. Dan ada satu hal lagi tadi yang memang agak sedikit saya kelewat untuk memberitahu, bahwa dosen ini juga ada tombol untuk preview apa yang telah dibuat. Jadi ketika dosen mau preview dulu nih sebelum memang diinfokan kepada mahasiswa, ini bisa diklik. Nah, di sini ini bisa kelihatan nih. Jadi ada bab 1. Tadi kan ini halaman pertama yang kita buat nih, bab 1. Terus pada saat pengisian kan tadi ada konten 1 sampai konten 5. Itu maksudnya yang di sini, Bapak dan Ibu. Jadi itu tuh membuat menu di bawahnya. Kenapa? Karena pasti kan otomatis mahasiswa ketika membaca, oke, selesai membaca sampai akhir. Nah, di akhir dikasih menu nih, dia mau kemana nih arahnya. Dan memang yang kita buat tadi di konten 1 kan next soal 1. Nah, mahasiswa harus klik di sini. Nanti ketika klik, kita akan diarahkan ke pertanyaan 1. Nah, pertanyaan 1 misalnya dijawab book value ini oleh mahasiswa ya, ini previewnya ya, misalnya di submit. Ternyata salah jawabannya kan. Nah, dikembalikan ke bab 1 lagi. Seperti itu. Jadi, misalnya klik lagi di sini. Kemudian menjawabnya yang benar. Nah, mahasiswa akan diarahkan ke bab 2 untuk selanjutnya lagi. Di bab 2 kita juga tadi kalau kita bersama ingat bahwa kita bikin ada 3 konten ya, konten 1, 2, 3 untuk membuat menu ini. Ada back to bab 1 kalau emang mau balik lagi langsung ke bab 1, back to soal 1 kalau mau mundur 1 langkah ke soal tadi, atau mau next lagi ke soal 2, tinggal diklik. Jadi yang ketika kita membuat add new content,
kemudian di bagian bawah itu ada penyetingan konten 1 sampai konten 5, itu untuk buat menu ini. Ini untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti alur dari digital book yang kita buat gitu. Jadi dia mau pindah kemana, ke depan, ke belakang, atau tetap di situ. Nah, itu fungsi dari settingan konten 1 sampai konten 5 ketika kita membuat konten page ya. Istilahnya ini konten page nih yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini oke, udah selesai baca, kita otomatis next lagi. Kemudian menjawab soal lagi. Tadi jawaban yang salah kan ini. Kalau memang kita salah jawab, kita lihat efeknya. Nah, mahasiswa dibawa ke bab 2 lagi untuk belajar lagi. Misalnya udah belajar lagi, kita next lagi. Misalnya mahasiswa menjawab pertanyaan yang benar, maka selesai. Pembelajaran yang dosen buat ini sudah diikuti oleh mahasiswa dan sudah selesai. Seperti itu. Jadi kita diberikan previewnya juga. Nah, kalau mau kembali ke edit, misalnya tadi ada yang harus direvisi, ya kita bisa klik edit lagi. Kemudian kalau kita mau rubah mana bab 1, kita bisa lagi klik yang di gambar gear ini ya untuk melakukan pengeditan ya. Misalnya kita klik. Nah, kita bisa melakukan editing lagi di sininya, mau kita rubah apa, ternyata ada yang salah, atau mungkin di konten 1 sampai 5-nya ini ada yang mau kita rubah atau kita mau tambahkan, itu bisa. Nanti tinggal di save lagi. Untuk aktivitas lesson saya rasa cukup sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan kepada kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.